2018 dengan dosen pembantu Asis Prof. Ari Andeska MPPD. Sebelum saya masuk sesi wawancara Bapak, terlebih dahulu saya ingin mengetahui identitas Bapak. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Dari Pradipta SBY. Nomor NIK Bapak. Alamat rumah Bapak di mana? Jalan Sultan Mahmud, Bandung kelas 3, Kampung Kabar. Bapak sudah berapa lama Bapak mengajar di SMP Negeri 10 Tangerang? SMP Negeri 10 saya lebih kurang hampir 3 tahun. Nah, sebelum itu saya dari SMP. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan terkait dengan mata kuliah saya yaitu penulisan bahan ajar. Nah, bagaimana pengetahuan Bapak atau pemahaman Bapak mengenai bahan ajar? Bahan ajar itu pengetahuan saya, kita harus tahu perkembangan dari KD-nya, habis itu nanti dirumuskan dari sebuah perangkat ajarnya, RPP, nanti baru menentukan yaitu instrumennya yang mengenai tentang pelajaran yang kita ampu atau memberikan materi kepada siswa tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jelaskan jenis-jenis apa saja yang bisa Bapak gunakan pada saat pembelajaran dilaksanakan di depan kelas. Jenis-jenisnya untuk pembelajaran itu kalau saya ambil untuk materi ya tentang berita kita menggunakan adik Simba. Simba itu terdapat yaitu ada 5W plus 1W. Mengapa, siapa, kapan, di mana, ya kan? Itu harus menggunakan itu materi yang saya ajar pada saat awal masa pembelajaran. Nah, di situ kita menentukan nanti menggunakan 5W plus 1W supaya siswa paham apa sih mengenai tentang berita itu, bagaimana sih penggunaannya. Cuman kadang siswa berpikir berita itu cuma sekilas saja, dia tahu aja fakta kejadian, tapi di dalam unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran itu ada materi tentang prosesnya itu kita harus tahu dulu dalam apa saja kita harus tahu memperdalami yaitu unsur 5W plus 1W tersebut. Jadi supaya siswa itu paham, mengerti, tahu, bukan sekedar ingin tahu saja berita begitu saja, tapi harus tahu dalamnya apa saja yang terdapat tentang pembelajaran. Selanjutnya, apa teknik menyusun bahan ajar yang Bapak gunakan saat pembelajaran di kelas? Teknik dalam menyusun bahan ajar itu kita mempersiapkan dulu yaitu awalnya, habis itu bersalam, habis itu penyampaian untuk sapa kepada anak-anak, habis itu kasih motivasi, habis itu selanjutnya baru kita nyalakan tanya kepada siswa. Mungkin ada siswa yang berkata nih sudah memahami membaca dari bahan ajarnya. Habis itu kita bertanya siapa yang paham, yang udah tahu tentang ini. Kalau belum ada, mari kita menjelaskan dari pengertiannya untuk proses langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya, kemudian bagaimana cara Bapak menerapkan bahan ajar tersebut? Menerapkan bahan ajar itu harus dengan baik, harus yaitu lebih spesifik detailnya supaya siswa ini mengerti, dipahami ya apa yang saya sampaikan atau gurunya akan memberikan arahan ataupun materi itu dengan sempurna, dan dia itu tidak bingung. Ada siswa mungkin yang bingung, dia akan bertanya kepada guru siswa. Kemudian, jelaskan seperti apa karakteristik siswa yang diajarkan oleh Bapak. Karakteristik ke siswanya, berarti domainnya kepada siswanya. Domain siswanya itu karena siswa itu bermacam-macam, yaitu dari untuk penyampaian ataupun memberi materi yang bagi dia itu sulit, ya kan? Ada yang siswa yang paham langsung menangkap materinya, ada yang masih bingung, masih yang
berpikir ya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disampaikan itu bagaimana. Jadi kalau bagi yang siswa yang benar-benar paham, dia langsung mengerjakan ya tanpa yang disuruh, dia sudah melaksanakan. Bagi yang siswa yang belum paham, dia akan bertanya berulang sampai ibaratnya 2 kali, iya, sampai dia memahami, sampai ya betul-betul dia mengerti. Ada yang sama sekali dia bingung kenapa, arah saya mau kemana ya, tujuan saya mau kemana ya. Jadi karena saya sampaikan, bagi yang siswa yang tidak paham atau kurang mengerti yang saya sampaikan, tolong konfirmasi ke saya, tanya mana yang segimana dari kalimatnya atau pernyataannya dan sebagainya. Itu dia. Terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala Bapak dalam menyusun bahan ajar? Kalau kendala bahan itu pasti ada, tapi tidak begitu sulit, ya kan? Karena itu tidak banyak. Umpamanya mungkin ada kendala untuk bagaimana menentukan cari apa nih supaya materi itu tersampaikan dengan baik kepada siswanya, supaya siswa itu paham dan mengerti. Baik, di sini Bapak bilang kan kendalanya ada. Nah, bagaimana solusi yang diambil ketika menemukan kendala penyusunan bahan ajar tersebut, Pak? Saya menyeleksi ataupun mengambil sampel yang sesuai yang kurang paham, yang kurang mengerti itu apa sih kendala dia yang membuat dia itu sulit memahami materi ini. Jadi untuk selanjutnya dia di pembinaan seperti ini loh nak, untuk arahannya kamu ini kamu pahami dulu apa yang dimaksud dan tujuan dari soalnya ataupun penjelasannya, baru kita bisa menentukan yaitu hasil kerjanya untuk selanjutnya. Itu sih Bapak, yang terakhir, apakah ada contoh bahan ajar yang telah disusun oleh Bapak? Susun ini nih, ini perangkat. Boleh saya videokan, Pak? Boleh. Ini TP dari awal tentang berita, kemudian nanti bisa menentukan ini mengamati buku teks cerita, menyimak tayangan atau demo dan ini. Nah, habis itu menanya, guru memberikan kesempatan pada sendiri untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan tentang pengertian tentang berita, ciri-ciri, kebahasan berita, dan teks berita. Jadi sampai di sini kan tahu nih apa saja ciri-cirinya, kebahasannya bagaimana teks berita menggunakan 5W+1H. Ya. Besok bimbingan pendidikan, kesimpulan informasi bisa jadi relevan, besok mengembangkan penyajian hasil karyanya, hasil kerja per kelompok saya susun per kelompok, tentukan yaitu berita, temukan apa saja apa yang terdapat 5W+1H. Jadi ya, karena sini menentukan ini kan unsur-unsur 5+1H berita. Besok menganalisis, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelum dan hasil kegiatan itu. Jadi sudah selesai konfirmasi setiap kelompok, kita menganalisis sama-sama bagaimana terdapat dalam suatu berita tersebut. Ini aja sih sebenarnya. Terima kasih Pak, waktunya sudah meluangkan kepada saya. Apabila ada tutur perkataan saya yang tidak berkenan kepada Bapak, mohon maaf terlebih dahulu. Selamat siang, saya akhiri saja. Terima kasih Pak. Selamat siang. Akan ucapkan dulu selamat siang. Semoga dengan 118 dengan mata kuliah Informasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu asisten Pak Hari Andeska MPD. Nah, di sini sebelum memulai wawancara saya tersebut, alangkah baiknya adik-adik sekalian memperkenalkan diri baik kepada adik sendiri. Nama saya Melsa dan Madani dari SMP. Tinggal di mana? Tinggal di Taman Sudirman, Jalan Sukajasa. Balik dari saya.
menurut saya sangat dilaksanakan tinggal saya di Terkait pertanyaan kakak sekalian di sini terkait dengan kakak saya yaitu penulisan bahan ajar. Seperti yang diketahui, bahan ajar adalah segala bahan yang bisa kita kuasai oleh peserta didik. Contohnya bahan ajar seperti PowerPoint, LKS, buku cetak. Nah, jadi bahan ajar seperti apakah ibu atau bapak guru bahasa Indonesia pada saat menerapkan pembelajaran di depan kelas? PowerPoint itu juga ada, biasa itu PowerPoint itu sama IPA sama bahasa Indonesia. Kalau IPA tuh bahasa Indonesia tentang organ tumbuh-tumbuhan. Kalau bahasa Indonesia itu tentang teks eksposisi. Nah kalau kayak yang buku LKS, buku cetak itu juga ada rata-rata. Kalau PM itu sering ada di buku cetak sama LKS. Kalau biasa buku LKS tuh kami belajar kayak membaca. Kalau buku cetak tuh biasa membaca juga, tapi kalau LKS ini lebih ke PM gitu. Terima kasih. Adik sendiri gimana? Ya, kalau PowerPoint juga digunakan. Biasanya untuk kayak video yang memperdagangnya. Juga kalau buku cetak juga digunakan untuk melihat materinya baru nanti bahas. Terus LKS juga buat tugas-tugas biasanya. Kalau soal dari soal-soal biasanya kayak gitu. Terima kasih. Soal selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disediakan oleh guru? Ya sih kadang-kadang juga ada. Kadang-kadang saya nggak ngerti tentang kayak penjelasan matematika itu, saya kurang ngerti gitu. Biasa apa sih kalau karena saya di belakang ya, jadi kayak kurang jelas gitu. Nah jadi kalau biasa kayak jelas tuh guru tuh biasa dia kayak biasa lah kayak apa poin tadi tuh biar kami dengar kayak jelas dan jelas itu biasa seperti itu poin. Kalau nggak pakai buku cetak tadi itu baru jelas. Terima kasih. Kakak sekalian, apakah ada kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disediakan oleh guru? Kalau saya sih nggak ada. Saya ada, tapi nggak semua mata pelajaran saya juga bisa paham gitu. Berarti tergantung Mata pelajaran. Terus selanjutnya, bahan ajar seperti apa yang diharapkan siswa dalam proses pembelajaran agar tidak bosan di dalam kelas? Ya, kalau biasa di kelas itu jangan terlalu serius. Karena kalau terlalu serius kan kayak gimana ya? Biasa kan kalau anak-anak kan, kami pengen kayak sedikit bercanda. Nah biasa tuh kalau bercanda tuh ya tergantung waktunya, tergantung gurunya juga. Ada guru yang serius, ada guru yang enggak. Kalau kayak tergantung kami sih, kami biasa-biasa aja sih. Ya apa yang dilakukan guru ya kami ikut aja. Terima kasih atas semuanya. Terus kepada sekalian, bahan ajar seperti apa yang diharapkan siswa dalam proses pembelajaran agar tidak bosan? Sama juga jangan terlalu serius juga, soalnya kan pengen jelas juga kan, biar apa otaknya juga jangan terlalu serius tuh gimana kayak dia mah gitu, misalnya fokus tapi pengen lah ada candaan juga gitu biar happy lagi kita biar bisa menangkap semua materi yang Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kamu, apakah sudah lebih baik bahan ajar yang telah disediakan oleh guru? ya sekarang sih udah baik sih, apalagi sekarang kan udah pakai PowerPoint gitu kan, guru pun sekarang menjelasnya udah lebih jelas gitu. Kayak kalau dulu kan masih di sini kan masih kayak belum kayak gini gitu, masih belum ada PowerPoint. Kalau sekarang sih ya baik sih, kalau gurunya kayak melakukan apa gitu selalu jelas baik, kayak betul nangkap gitu di otak. Kalau menurut Anda, apakah sudah lebih baik bahan ajaran yang telah disediakan oleh guru? Sudah juga soalnya sebenarnya tadi udah ada menggunakan PowerPoint, jadi gak dijelaskan lebih mendalam lagi gitu daripada yang ada di buku gitu. Jadi lebih banyak bisa menangkap materi yang dijelaskan melalui dari PowerPoint yang jadi Dalam pembelajaran di kelas nih, jadi menggunakan kurikulum 13 kayaknya. adik Oh iya, kami masih kurikulum 13. Ada yang DK itu untuk anak kelas yang baru. Jadi kami masih menggunakan kurikulum 13. Terima kasih atas wawancaranya dan menjelaskan terlebih dan terkurangnya apabila ada kekurangan dan kita untuk masalah maaf lebih dan kakak ucapkan terima kasih kepada sekalian. Selamat siang.